Selamat datang di channel Gusti Oka MD, channel inspirasi tentang perkebunan bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini saya akan membagikan trik khusus cara membungakan kembang kertas atau bougainville dengan mudah. Namun, sebelum melanjutkan tutorial ini, silakan klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Gusti Oka MD. Salah satu tanaman hias yang begitu indah dengan warna bunganya yang cerah adalah bougainville atau bougainville. Tanaman hias yang sering disebut dengan bunga kertas ini sangat mudah untuk tumbuh baik ditanam pada tanah langsung atau dalam pot. Namun, untuk selalu berbunga, lebat, dan berwarna cerah, Anda mesti tahu cara membungakan bougainville yang sudah Anda tanam. Cukup banyak jenis dari bougainville dengan aneka warna. Ada warna merah, putih, orange, dan lain-lain. Yang jelas, apapun jenis dari tanaman hias kembang kertas tetap indah terutama karena warna kelopak bunganya yang begitu cerah. Yang lebih menakjubkan lagi bunganya luar biasa banyak. Bukan hanya satu atau dua bunga, hampir seluruh ranting bougainville tumbuh bunganya dan tampak rimbun seperti menyelimuti daun-daunnya. Tanaman hias bougainville ketika tumbuh secara alami atau tumbuh di alam bebas, sepertinya cukup subur dan berbunga tanpa henti. Karena itu pula, membuat banyak pecinta tanaman hias bunga kertas menarik dan mencoba menanam dalam pot untuk menghiasi perkarangan rumah, hotel, kantor, dan lainnya. Bahkan teman-teman yang hobi dalam hal okulasi, mereka mampu memperbanyak jenis warna bunga dalam satu pohon bougainville. Pohonnya pendek alias bonsai dengan warna-warni bunganya menambah daya tarik atau keindahan yang terpancar dari bougainville. Semakin rajin dirawat seperti penyiraman, pemupukan, dan pemangkasan, maka bunga bougainville akan semakin rajin juga berbunga. Bukan hanya rajin berbunga, tapi juga bentuk dari pohon bougainville semakin rimbun dan indah. Langkah ini bisa dilakukan dengan cara memahami terlebih dahulu cara membungakan kembang kertas ini. Meskipun tanaman kembang kertas bougainville ini terbilang mudah tumbuh dan berbunga, tetapi ada kalanya ia malas berbunga dan enggan muncul tunas-tunas baru. Apalagi bougainville yang ditanam dalam pot ini berpotensi tidak mau berbunga dan layu. Oleh sebab itu, jika Anda suka menanam bunga kertas nan cantik ini, terutama di pot, sebaiknya Anda juga mengerti cara membungakan bougainville agar lebat bunganya, warna bunganya cerah, dan tentu saja selalu berbunga tanpa henti-henti. Berikut ini saya akan memberikan trik khusus dalam membungakan kembang kertas ini, silakan simak video ini tanpa skip. Langkah awal untuk membungakan bougainville adalah dimulai dari media tanamnya. Sebetulnya bukan hanya bougainville, tanaman hias lain pun seperti anggrek juga butuh media tanam yang cocok agar subur dan berbunga. Makanya, ketika menanam bougainville, pastikan Anda menanamnya pada tanah yang subur dan gembur serta tidak mudah digenangi air. Dengan media tumbuh yang kaya unsur hara dan tersedianya bahan organik di sekitar perakarannya, tentu saja bougainville sangat mudah dan cepat berbunga. Apalagi Anda menanam tanaman hias bougainville di pot, ini sudah pasti membutuhkan media tanam yang baik dan poros agar mendukung pertumbuhan dan pembungaan bougainville. Kemudian pada langkah yang kedua, rajin dan teratur menyiram bougainville. Rajin tidaknya berbunga tanaman bougainville yang Anda tanam tergantung kepada rajin tidaknya Anda menyiramnya. Tanaman hias bunga kertas ini sama halnya dengan tanaman lain, yaitu tetap butuh air untuk menunjang kehidupannya. Namun khusus untuk bougainville, Anda tidak perlu menyiram setiap hari. Sebab, jika Anda terlalu rajin menyiram setiap hari, bukannya berbunga, tetapi bisa menyebabkan kuncup bunga gagal mekar alias gugur. Apalagi air tergenang dalam pot, ini bisa mengganggu pertumbuhannya. Oleh sebab itu, Anda bisa menyiram tanaman bougainville setiap 2-3 hari sekali. Anda perlu cek kondisi media tumbuh tanaman hias ini sebelum menyiramnya. Coba pegang tanah lapisan bawah apakah kering atau lembab. Kalau media tumbuh masih cukup lembab, Anda tidak perlu menyiramnya. Kemudian pada langkah selanjutnya, letakkan bougainville pada area yang mendapat sinar matahari penuh. Hal yang paling penting agar bougainville mau berbunga adalah sinar matahari. Dengan cukupnya sinar matahari dapat membantu proses fotosintesis tanaman hias ini. Alhasil, bougainville akan cepat berbunga dan tentu saja bunganya menjadi lebat.
Jadi, kalau mau bougainville berbunga, letakkan tanaman hias ini pada area terbuka yang mendapat cukup cahaya matahari dari pagi sampai sore, dengan intensitas 70–80%. Kemudian pada langkah selanjutnya, aplikasi pupuk untuk mendorong bougainville berbunga. Apakah bougainville perlu dipupuk biar berbunga? Iya, benar sekali. Salah satu cara membungakan bougainville adalah dengan memupuknya secara teratur. Bougainville butuh nutrisi unsur hara makro dan unsur hara mikro yang lengkap agar pertumbuhannya subur, sehat, dan produktif. Bahkan, dengan cukupnya nutrisi, warna bunga bougainville sungguh cerah. Sebetulnya, ketika Anda sudah benar meracik media tanamnya, di sana sudah tersedia sejumlah unsur hara. Bahan organik dari media tanam, lambat laun akan terus terdekomposisi sehingga menyediakan nutrisi untuk bougainville. Akan tetapi, nutrisi dari media tanam itu sendiri jumlahnya relatif kecil terutama unsur hara makro seperti nitrogen N, fosfor P, dan kalium K. Oleh sebab itu, Anda perlu memupuk bougainville dengan pupuk kimia. Kemudian langkah selanjutnya, lakukan pemangkasan bagian tanaman bougainville secara berkala. Selain untuk memperindah bentuk pohon, pemangkasan bagian tanaman bougainville juga akan merangsang atau mendorong munculnya bunga. Sebab setelah pemangkasan, bougainville akan mengeluarkan tunas-tunas baru, daun-daun, dan sekaligus tumbuh kuncup bunga. Jadi, pangkas secara berkala bagian-bagian seperti cabang dan ranting bougainville yang sudah tua, kering, dan tidak produktif. Pemangkasannya terutama pada bagian ujung ranting atau cabang terluar agar bentuk tanaman ini sekaligus rapi dan indah. Kemudian pada langkah terakhir, ganti media tumbuh bougainville jika sudah jenuh. Cara terakhir untuk membuat bougainville tetap produktif dengan bunganya adalah mengganti media tumbuh dengan yang baru. Biasanya setelah 2–3 tahun, media tumbuh bougainville sudah jenuh, keras, dan miskin unsur hara. Karenanya, Anda perlu mengganti media tumbuh dengan bahan-bahan yang subur seperti bahan pada saat membuat media tanam. Jika tanaman bougainville tumbuh langsung di tanah, maka setiap setahun sekali aplikasi pupuk organik agar media tumbuhnya lebih subur dan gembur. Selain metode di atas, cara paling ampuh adalah dengan melakukan stres air. Stres air sering dilakukan untuk merangsang tanaman bougainville mengeluarkan bunga. Tanaman dalam pot tidak disiram dalam beberapa hari dengan tentu saja perkiraan hitungan hingga tanaman tidak akan mati. Setelah itu, dilakukan penyiraman dengan air yang terbatas. Dengan perlakuan ini, tidak beberapa lama umumnya tanaman bougainville akan mengeluarkan bunga, bahkan meskipun daunnya sebagian pada rontok. Meskipun tanaman bougainville dapat hidup pada media dengan unsur hara minimal, bukan berarti pergantian media tidak diperlukan. Pergantian media tetap perlu dilakukan untuk tanaman dalam pot meskipun tidak perlu sesering tanaman lain. Dengan pergantian media, batang tanaman dan tajuknya dapat tumbuh lebih besar sehingga penampilannya lebih menarik. Untuk tanaman yang berada langsung di tanah, umumnya perawatan yang dilakukan adalah pemangkasan rutin dan perlakuan penyiraman air yang minimal agar tanaman lebih rajin berbunga dengan tajuk yang indah. Kemudian potong akar yang masuk ke tanah. Sering bunga bougainville yang ditanam dalam pot tumbuh begitu rimbun tidak sebanding dengan media tanam yang ada di dalam pot. Kemungkinan besar, pohon bougainville dengan tampilan seperti itu akarnya telah menembus bagian alas pot dan jauh masuk ke dalam tanah hingga perlu dilakukan pemotongan. Potong akar yang keluar dari dalam pot dengan pisau atau gergaji. Itulah beberapa trik khusus yang dapat saya bagikan sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Jika pada video ini terdapat kekurangan, silakan berikan masukan pada kolom komentar. Sekian tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.